Kami paparkan dulu kali ya, mungkin visi kami itu membuat satu ekosistem yang full gitu ya. Jadi selama ini Cashless itu selalu menjadi back end. Karena kita adalah perusahaan pembayaran, kita itu adalah last mile sebenarnya dari setiap transaksi tersebut. Nah, ketika kita melihat si STI ini atau si Soft Op Technology Indonesia, kami melihat ada sinergi di sana. Ketika mereka yang fokusnya itu lebih ke front end untuk menyediakan sistem dan layanan untuk transportasi, perparkiran. Nah, buat kami ini bisa menjadi satu ekosistem yang full. Makanya buat kami ini satu breakthrough ya, bahwa kami meninggalkan our core business, tapi kita mulai membuat satu group companies, di mana group companies-nya itu bisa memfulfill semua ekosistem yang ada di bisnis di mana kami mengembangkan gitu. Jadi prosesnya sejauh ini sudah seperti apa, Pak? Intinya closing date-nya adalah pas kami IPO. Jadi ketika kami berhasil IPO dan sebagian dari proceed daripada dana tersebut akan kami pakai untuk mengambil alih 51% saham STI. Oke, dari close itu berarti pas pada saat IPO ya. Betul. Mas Arief? Misalnya nanti jual saham ke publik, kan publik berarti perlu tahu apa prospek dari perusahaan gitu ke depannya. Jadi apa yang menurut Anda menarik yang bisa dilihat oleh para pemirsa saat ini, para investor, calon investor terhadap saham perseroan? Karena saat ini kan juga belum beroleh laba gitu. Dan biasanya kalau startup itu mereka di Amerika terutama mereka IPO sebagai exit strategy. Jadi setelah udah beroleh laba, IPO, nah investor lama kemudian realisasikan keuntungan di situ. Tapi kalau ini kan konteksnya berarti penggalian dana untuk pengembangan, gitu kan, bukan exit strategi dari investor sebelumnya. Betul. Nah, apa yang ini menurut Anda apa visi ke depan ini yang bisa menjanjikan buat pelaku investor yang nanti pemegang saham? Jadi begini, mungkin salah satu reason kenapa kami melakukan IPO adalah sebenarnya kita melakukan validasi karena udah di-curated juga dengan semua regulator seperti OJK dan juga bursa, bahwa kita ada road to profitability. Jadi kita juga semacam ada validasi bahwa perusahaan ini adalah bukan perusahaan startup yang selalu burning money, yang selalu pakai uang investornya itu untuk burning money sampai waktu yang tidak kita tahu kapan. Misalnya let's say Uber gitu ya, sampai sekarang mungkin masih minus gitu kan. Dan sebenarnya kita di sini why we doing early stage is because kita lihat bahwa road to profitability-nya udah jelas. Karena kami ini adalah perusahaan payment gateway, we live from the fee base, dan juga semua yang kami lakukan itu prudent dan juga will having profitability on certain date and certain time gitu ya. Tapi yang kita mesti lakukan zoom in lagi adalah bagaimana mengembangkan bisnis ini walaupun tidak secara organik. Makanya karena itu kita mulai melihat perusahaan-perusahaan feeder atau front end yang bisa memfeed nilai transaksi ke tempat kami supaya kami bisa grow secara inorganically. Kalau tadinya mungkin kita 1 tahun hanya bisa mendapatkan let's say 2.000 merchant, dengan kita misalnya mengakuisisi satu perusahaan, merchant yang udah tergabung di situ bisa mungkin jadi merchant kita juga gitu. Itu yang kita namakan inorganic growth.